Salam. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HGP Mampang Perapatan. Khususnya saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini, Tuhan beserta kita. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari serahkan diri kita kepada Tuhan dengan berdoa dalam hati. Kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian HGP nomor 75 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan mendapatkan kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima
Taurat di minggu ini diambil dari hukum yang pertama sampai keempat. Begini bunyinya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah
kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel di minggu ini diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Kita membacanya secara responsoria. Pada keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pada keesok harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kamu telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata,
Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, Yesus keputusanku, ku tak ingkar, jalan sengsara tetap ku pilih, walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat di minggu ini. Shalom. Warta Jemaat Minggu 15 Januari 2023. 1 nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias dengan topik Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. 2. Pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu 15 Januari 2023, Pendeta Fungsional HKBP Mampang Prapatan, Pendeta Suryani Ida Sihite, STH, melayani di HKBP MT Haryono. 3. Sharing Minggu Pagi Remaja. Pada hari ini Minggu 15 Januari 2023, pukul 9 bertempat di ruang remaja atau konsistori lantai 2. Akan dimulai kegiatan sharing Minggu Pagi Remaja. Diberitahukan kepada remaja HKBP Mampang Prapatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 4. Belajar katekisasi CD. Pada hari ini Minggu 15 Januari 2023, setelah ibadah pukul 9.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna, akan dimulai kegiatan belajar mengajar katekisasi CD dan kepada pelajar CD HKBP Mampang Prapatan untuk mengikuti seperti biasa. Diberitahukan kepada pelajar CD untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut. 5. Guru Sekolah Minggu. Sesuai keputusan hasil sermon Parhalado HKBP Mampang Prapatan pada hari Jumat 13 Januari 2023, diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan
Dan berikut daftar nama guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode 2022 sampai 2024. Nama: Cynthia Veronica Hatselia Manalu, Sektor 2. 2. Mita Pangaribuan, Sektor 2. 3. Marta Belvi Sijabat, Sektor 3. 4. Yuniarta Situmorang, Sektor 3. 5. Tiur Ayuningsi Oktaviana Purba, Sektor 4. 7. 6. Milen Anjuita Elizabeth Hutahayan, Sektor 4. 7. Medwina Teresia Herlina Samosir, Sektor 5. 8. Hartasia Susan Panadia Simanjuntak, Sektor 5. 9. Harlidia Angela Simanjuntak, Sektor 5. 10. Duma Davega Liana Tampu Bolon, Sektor 1. 11. Serli Novita M. Hutajulu, Sektor 5. 12. Sela Chelsea Pardosi, Sektor 3. 6. Kebaktian Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 9.30 WIB akan dimulai kebaktian anak sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan. Seperti biasa bertempat di Gedung Serbaguna. Diberitahukan kepada orang tua untuk mendampingi anaknya agar mengikuti ibadah anak sekolah minggu tersebut. 7. Pembukaan pertanyaan sektor. Pada hari Jumat 20 Januari 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Kita akan mengadakan pembukaan pertanyaan sektor dan diberitahukan kepada jemaat untuk dapat menghadiri ibadah ini. 8. Retreat Perempuan HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu sampai Minggu 21 sampai 22 Januari 2023 bertempat di Pondok Remaja PGI Jalan Raya Puncak Cisarua. Akan diadakan retreat Punguan Ina atau Seksi Perempuan HKBP Mampang Perapatan yang terdiri dari Ina Hana, Ina Kamis, dan Ina Deborah, yang dipimpin Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM dan Pendeta Suryani Sihite STH. Tema: Menjadi Wanita Tangguh. Subtema: Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Amsal 31 ayat 25. Diberitahukan bagi peserta yang akan mengikuti retreat Punguan Ina atau Seksi Perempuan agar berkumpul pada hari ini Minggu 15 Januari 2023 pukul 11 WIB bertempat di gereja untuk pengarahan atau briefing persiapan retreat. 9. Doa syafaat. Sesuai keseragaman pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan mulai hari ini, Minggu 15 Januari 2023, doa syafaat akan dibawakan oleh pengkhotbah. 10. Persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga. Persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga sudah dapat diserahkan ke situa sektor masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening HKBP Mampang Perapatan. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa jemaat sakit, yaitu 1. Matthew Mayor Purba, Sektor 4, dirawat di Rumah Sakit JMC. 2. Asna Boru Simangunsong atau Nyonya Simarmata, Sektor 1, pemulihan di rumah. 3.
Natades Manik, Sektor 2, pemulihan di rumah. 4. Rusmina Borumarpaung, Nyonya Hutagaol, Sektor 2, rawat jalan. 5. Togu Catur Windu Sihite, Sektor 4, dirawat di rumah. 6. Maruhum Pangihutan Dolok Saribu, Sektor 4, dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 13. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HGB nomor 74 ayat 1 dan seterusnya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah untuk kita di minggu yang baru ini, di minggu ketiga di bulan ini, tertulis di Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Demikian isinya. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau curhat sedikit. Semalam kami mengikuti pembekalan guru sekolah minggu, jadi waktunya adalah pukul 8 sampai pukul 8:30 belum mulai, jadi saya agak naik dulu ke atas, kemudian turun. Saya lihat jam di dinding GSG berbeda dengan jam tangan saya, lebih lambat. Kemudian lewat seorang koster, saya bilang begini, Pak, ini jamnya kelambatan, pantasan jemaat sering terlambat masuk gereja. Aku bilang begitu. Jawabannya begini, Inang gak usah pikirin jamnya ini tepat atau tidak tepat, jemaat akan suka terlambat katanya. Mereka perhatikan rupanya, saya pikir begitu. Saya langsung terpikir seperti ini, gereja adalah rumah Tuhan. Berarti kalau ini rumah Tuhan, kita adalah tamu Tuhan. Kita harus sepakat dulu, kita semua yang hadir ini adalah tamu Tuhan. Jemaat ini adalah tamu Tuhan. Jadi saya tidak melihat tadi jemaat yang terlambat. Maaf bagi yang terlambat. Ini bukan sentilan untuk Anda, untuk kita semua. Dia bilang, ini Inang tepat atau tidak tepat, terlambat atau tidak terlambat. Kalau jemaat itu sering terlambat, begitu dia kira-kira. Jadi itu hanya curhat saya pas saya hadapi semalam, begitu. Nats ini bergema untuk kita semua di minggu ketiga, di minggu yang baru ini,
topiknya adalah Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Nats ini sebenarnya adalah nyanyian hamba Tuhan yaitu Yesaya yang menghadapi kegalauan bangsa Israel ketika mereka terbuang. Ada putus asa, ada ancaman ketidaknyamanan dan kerinduan kembali pulang ke Yerusalem. Walaupun mereka menyadari keterbuangan mereka ke Babel itu adalah karena kesalahan mereka menyembah Allah atau ilahi Allah bangsa-bangsa di luar Israel. Kemudian Allah mengingatkan mereka bahwa melalui Yesaya hukuman Allah adalah mereka akan terbuang dan mereka akan dijajah oleh Babel. Tapi justru mereka mencari pertolongan yang lain. Mereka tidak mengikuti apa yang telah diingatkan oleh Yesaya. Mereka mencari bangsa yang lebih besar dari Babel, yaitu Mesir. Tapi di kemudian hari Babel dan Mesir ini mereka sepakat justru memerangi orang bangsa Israel. Akhirnya mereka terbuang ke Babel. Di dalam pembuangan ini mereka bertanya, siapakah yang akan menolong mereka? Dan siapakah yang akan membawa mereka pulang ke tanah mereka, ke Yerusalem? Maka Yesaya tampil, dia mengatakan dalam nas ini, dia adalah hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan berarti tunduk kepada Tuhan, suruhan Tuhan, dan kemana saja disuruh oleh Tuhan harus mau dan dibentuk oleh Tuhan. Itu sebabnya di ayat 1 tadi dikatakan, Amang dan Inang sekalian, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi dia menggambarkan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang telah dipilih, yang telah dirangkai, yang telah diteliti mulai dari lahir. Jadi melalui kesaksian dari Yesaya ini, kita harus ingat Amang dan Inang. Kita lahir di dunia ini bukan produk 3K, atau anak kita bukan produk 3K. Kalaupun anak kita lihat kurang dibandingkan yang lain, kita jangan melihat dia produk 3K yang kebetulan lahir, yang dia lahir karena kelalaian, atau kita lahir dari kesialan. Jadi kita bukan produk 3K yang lahir karena kesialan, yang lahir karena kebetulan, yang lahir oleh karena kegagalan. Jadi ataupun anak kita, seperti apapun dia, bagaimanapun dia berada di dalam pantauan Allah sejak dia lahir. Jadi mereka berharga, kita berharga. Kita adalah orang-orang yang berada di dalam rencana Allah. Rencana Allah bukan hanya berada di dalam orang yang sehat, bukan berada di dalam orang-orang yang kuat, tapi di dalam diri semua orang. Maka jangan membanding-bandingkan anak, dan jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena ketika kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan membanding-bandingkan diri anak dengan orang lain, sesungguhnya kitalah yang menggagalkan rencana Allah atas kehidupan kita. Terima diri kita apa adanya, karena kita bukan produk kesialan dan bukan produk kegagalan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini Yesaya mau menyaksikan tentang pertolongan Tuhan yang akan hadir di dalam perjalanan bangsa Israel dan di dalam kehidupan kita saat ini. Maka melalui nats ini, mengapa Yesus Kristus dikatakan terang bagi semua bangsa? Yang pertama adalah karena Yesus datang menerangi kegelapan dunia, menerangi kekelaman hati manusia. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Keselamatan yang berasal dari Allah adalah buat yang jauh dan yang dekat. Pulau-pulau adalah gambaran yang terjauh.
Pulau-pulau adalah gambaran yang terpencil. Pulau-pulau dikelilingi oleh lautan. Dan lautan adalah simbol dari gelombang, ketakutan, perjalanan kehidupan manusia. Tapi di sini dikatakan Allah menjangkau. Warta ini, dengarkanlah, ini kan warta. Dengarkanlah, molo bahasa Indonesia, molo bahasa Batak titing. Kalau dulu Amang dan Inang, saya masih ingat waktu SD, kalau mau ada pesta dulu di Dolok Sanggup belum ada gedung pesta. Jadi kalau marpesta itu di Balerong namanya. Balerong ini adalah ini adalah pasar, tempat orang jual beli. Jadi itu besar. Biasanya ini dipakai untuk pesta karena dulu belum ada surat undangan. Jadi berbahagialah anak-anak zaman now ya kan, kalau buat undangan sudah ada gambar prewednya. Kalau dulu enggak ada. Untuk mengingatkan orang ke pesta juga, nanti ada yang 2 orang keliling Dolok Sanggul bawa kentongan atau piring atau botol sambil manitikon titing hari Sabtu pesta ni siadongenan di Balerong, hari Jumat, hari Sabtu pukul 10 di gereja, pukul sada nunga manga kita di Balerong. Jadi itu keliling, semua terjangkau sampai yang ke pelosok juga terjangkau, memberitakan ada pesta dan akan makan bersama. Dan di sini juga dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Itu dari tempat yang terjangkau dan tidak terjangkau ada warta. Warta itu adalah tentang datangnya keselamatan. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ini menggambarkan, kalau ini nyanyian Yesaya, tetapi ini adalah gambaran Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia. Ia datang ke dalam kehidupan kita yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Perasaan apa yang sedang kita miliki saat ini yang kita sembunyikan dari suami, dari istri, dari orang tua, dari teman? Kegelapan apa yang kita miliki di hati kita yang menjadi rahasia kita, yang tidak pernah kita buka kepada orang lain? Ini bisa dijangkau oleh Tuhan. Penderitaan apa yang sedang kita alami, tapi ketika kita curhat kepada orang justru sering kita dibully. Jadi Amang dan Inang, pembulian terjadi bukan hanya di rumah, bukan hanya untuk anak kecil, bukan hanya untuk anak remaja. Orang tua ke orang tua juga sering membuli. Kalau terlalu sering kita ungkit-ungkit kesalahan seseorang di depannya dan kita buat jadi bahan olok-olok atau bercandaan, itu adalah membuli. Bagi kita itu bahan tertawaan, tapi bagi objek itu penderitaan yang mungkin akan dia bawa sampai ke rumahnya. Saat ini dikatakan bahwa Yesus Kristus dia menjangkau kita, menjangkau perasaan kita, dan dia mau menyelami kehidupan kita saat ancaman dan gelombang di dalam kehidupan kita sedang menggulung-gulung kita, sedang memporak-porandakan hidup kita. Tuhan menjangkau kita. Yesus Kristus berkata, akulah terang dunia. Maka kalau dikatakan terang dunia, terang itu bukan hanya satu tempat, tapi dia global. Dia menyeluruh. Yang kedua, melalui nats ini, mengapa Yesus dikatakan terang? Karena Yesus adalah senjata yang tajam. Ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu atau hamba Allah itu
adalah pedang yang tajam. Berarti kalau dikatakan pedang yang tajam, tidak ada beban yang tersulit dan masalah yang tersulit yang tidak bisa ditembus Allah. Tidak ada beban dan masalah yang tersulit dalam kehidupan kita yang tidak bisa ditembus oleh Allah. Ini menguatkan kita semua. Oleh sebab itu, jauhkan putus asa dan rasa takut dalam hidup, termasuk keraguan. Apa yang menghalangi kita? Apa yang membuat kita tidak bisa bersuka cita? Karena kita ragu, karena kita takut, karena kita di dalam kehidupan ini dikuasai oleh hal yang tadi, takut, ragu, bimbang. Ini penghambat. Maka Tuhan datang untuk menembusnya, supaya kita boleh berbahagia. Dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada anak-anaknya, sebab roh yang dimiliki oleh Tuhan adalah roh yang membangkitkan dan roh yang memberikan keberanian. Maka Tuhan menjangkau kita, dan ini membuat kita untuk tidak takut menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Saya agak terkejut, Amang dan Inang, di berita di dalam minggu ini tentang 2 orang yang ukuran anak dan remaja umur 17 tahun dan 14 tahun. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap seorang anak untuk mengambil alat tubuhnya, dan itu untuk dijual ke pasar penjualan organ tubuh manusia. Jadi sesuai dengan wawancara, mereka membuka situs di internet pasar penjualan organ tubuh manusia. Kita bayangkan alasan mereka adalah karena ingin cepat kaya. Kita bayangkan umur 14 tahun dan umur 17 tahun adalah umur yang produktif. Tapi gambaran mereka tentang kehidupan yang bahagia adalah ketika mereka kaya. Ketakutan saya atau keraguan kita saat ini adalah jangan-jangan anak-anak juga sekarang sedang dibentuk menjadi orang-orang yang kaya, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil, tetapi lupa mengajarkan tentang rasa cukup di dalam keluarga, kurang mengajarkan tentang etika dan tentang iman kepada Tuhan, tentang berbuat baik. Semalam dalam pembekalan guru sekolah minggu, saya mengatakan kepada guru-guru sekolah minggu, hal yang baik yang harus kita lakukan, mengingatkan anak-anak tentang hukum Taurat. Martin Luther mengatakan untuk membentuk keluarga yang bahagia itu dan menjauhkan keluarga dari perceraian dan membentuk anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ajarkanlah hukum Taurat pertama sampai 10. Ketika mendengar kejadian tentang 2 orang anak umur 14 dan 17, kita perlu terenyuh. Anak-anak yang di hadapan kita, ketika mereka terlalu dituntut untuk berhasil, menghasilkan gaji yang besar, untuk menjadi orang sukses, tetapi tidak diimbangi dengan iman dan kepercayaan, mereka bisa menjadi produk gagal, walaupun mereka bukan lahir dari kegagalan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita ketika Yesus mau menjadi terang, dia menjadi senjata yang tajam untuk membantu kita melewati perjalanan hidup kita untuk sampai kepada tujuan Allah, maka kita harus bersegera. Kita harus bersegera. Yang ketiga, Amang dan Inang, melalui nats ini Yesus adalah Israel yang menyatakan keagungan Allah. Benar, Israel itu pada waktu perjanjian lama menunjukkan satu orang
yaitu anak dari Isai. Tapi dia berkembang menjadi bangsa, dan dari keturunan Daud lahir sang juru selamat, yaitu Yesus. Kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai bukti keagungan Allah. Maka Amang dan Inang, mari menjauhkan kesombongan, karena tidak ada yang bisa sempurna. Mari terbuka untuk menyambut keagungan Tuhan, walaupun kita bukan keluarga yang sempurna. Jadi saya selalu punya memori dan mengingatkan diri saya bahwa setiap keluarga atau keluarga tidak ada yang sempurna. Maka jangan pernah menjadi orang yang merasa kecil kalau dibandingkan dengan keluarga kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Hanya kita mau dipakai dan rumah kita mau dipakai untuk mengagungkan Allah. Di ayat 3 dikatakan, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku menyatakan keagunganku. Dan olehmu aku menyatakan keagunganku. Rumah kita bisa menjadi tempat keagungan Allah. Maka kita tidak perlu takut dan khawatir untuk datang pada Allah, menjalani kehidupan bersama Allah. Dia adalah Allah yang menghimpun kita untuk bersekutu dengan Allah. Kita bebas memanggil, ya Abba, ya Bapa. Yang keempat, dia menjamin hak kita. Dia menjamin hak kita di ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Ini mengingatkan kita pekerjaan yang tidak sia-sia. Pekerjaan Allah itu tidak pernah sia-sia. Amang dan Inang, kita sering merasa jika kita gagal, jika kita sakit, jika kita bergumul, seolah-olah kita kurang percaya. Atau kalau kita percaya, seolah-olah tidak bisa gagal. Kita sering begitu. Jadi karena saya berdoa, saya nggak bisa gagal. Atau ketika saya gagal, berarti itu karena tidak percaya. Sering terjadi seperti itu. Padahal itu harus kita singkirkan, karena itu bisa membuat kita meragukan Tuhan. Jadi tidak semua orang yang sering berdoa, tidak semua orang yang sering berdoa gagal atau berhasil. Jangan sering kan orang Batak juga, Amang dan Inang, bisa seperti ini. Anak yang pertama meninggal muda. Yang kedua sakit-sakitan. Yang ketiga tidak menikah. Datanglah ibu ini, Inang ini, dia berkata, inilah berarti semua dua-duaku gagal selama ini. Tuhan tidak mendengarnya. Tuhan jauh dariku. Amang dan Inang, semua kehidupan kita saat gagal dan sakit atau sedang jatuh, itu bukan tanda-tanda karena kita tidak beriman dan tidak percaya. Belum tentu. Tapi mari kita bangun, mari melangkah. Saat itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Tetap mendekat pada Tuhan dan mau dipeluk oleh Tuhan. Karena seperti Yesaya mengatakan, hakku terjamin di dalam Tuhan. Ayat 6 dikatakan seperti ini.
Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Di saat kita merasa gagal, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan terang Allah masih berjalan dan berlaku dalam kehidupan kita. Maka stop bersungut-sungut. Yang terakhir melalui nats ini, dia adalah hamba yang mau menderita bersama kita. Ayat 7 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Dia adalah penebus, dia adalah sahabat sejati kita. Maka yang terakhir, Amang dan Inang, kegelapan bisa saja menghadang di depan kita, tetapi ingat, itu sudah ditembus Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka jika kita mau menerima terang itu, yaitu Kristus bekerja di dalam kehidupan kita, singkirkan kegelapan hatimu, ragu, keputusasaan, kebimbangan, supaya sukacita bersama Kristus menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang menguatkan kami hari ini. Yesus adalah terang kehidupan kami yang menembus kegelapan kekelaman hati kami. Walau kami jatuh, walau kami sering bergumul, Tuhan tetap menjamin hak kami. Kami serahkan jemaat-Mu kepadamu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu di dalam pergumulan, sukacita, pekerjaan, dan segala rancangan cita-cita yang mereka sedang rancang. Tuhan bersama mereka. Berkati setiap keluarga yang bergumul, anak-anak semakin bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Jemaat yang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya menguatkan mereka. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan kepada mereka. Yang sedang merindukan hadirnya seorang anak di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya memberikan kesabaran untuk menantikan pemberian Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit, Matthew, Major, Purba, Asna, Natades, Rusmina, Togu, Maruhum. Tuhan kiranya melawat mereka, menjamah mereka dalam sakit penyakit yang mereka derita. Kuatkan mereka Tuhan untuk menjalani semua pengobatan. Kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Ajar mereka mensyukuri berkat Tuhan dan menerima hikmat dari Tuhan untuk melanjutkan hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan semua program di gereja ini yang berlangsung, yang akan berlangsung. Kategori remaja, sekolah minggu, INA, dan juga pelayanan lainnya, pertanyaan. Tuhanlah yang memberkati semua pelayan yang akan melayani. Berkati juga semua jemaat yang turut dalam semua pelayanan untuk memberi hati, memberi diri, memberi waktu, supaya semua program yang sedang diprogramkan dapat berlangsung dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Dia
pintu kesusahan, ku berjalan padanya dalam kesendirian. Roh Kudus bersamaku, walau banyak yang durhaka, aku tabah dan teduh. Dalam kebenaran ikut Yesus Tuhanku. Tuhan tak menjawab doa permohonanku. Andai hidupku bersalah, Yesus mengasihiku. Semua harta yang kupunya bagai angin berlalu. Karena itu aku datang pada Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu. Mengikut Yesus, tak pun tersambung.